Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Miss Ria di channel Asia El Anwar, yang pastinya kita akan membahas materi SKI kembali, sejarah kebudayaan Islam. Penetapan kalender Hijriah. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang penetapan kalender Hijriah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa hijrah tersebut dicatat sebagai sejarah sebagai tonggak awal keberhasilan dalam dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena setelah Rasulullah melakukan hijrah ke berbagai kota, dari kota satu ke kota lainnya, selalu diusir, selalu tidak diterima, selalu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya hijrah yang terakhir yaitu hijrah ke Madinah. Ketika ke Habasyah selalu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, kemudian tidak diterima oleh pemuda Taif, dilempari, diusir, dicaci. Akhirnya kemudian Rasulullah hijrah yang terakhir yaitu ke kota Madinah. Nah, ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah itu disambut oleh penduduk Madinah, juga oleh kaum muhajirin, yaitu orang-orang Islam dari Makkah yang sudah berada di Madinah. Jadi udah ke Madinah duluan. Nah, jadi hijrah Rasulullah ke Madinah ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Juga dicatat sejarah sebagai tonggak awal keberhasilan dalam dakwah Islamiyah. Selain itu, hijrah Rasulullah SAW juga dianggap sebagai masa kejayaan Islam dan cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami dengan memberlakukan syariat Islam. Kemudian, awal mula ditetapkannya tahun Hijriah yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah kebijakan penetapan tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Nah, kenapa tahun Islam ini disebut atau dinamai tahun Hijriah? Penamaan Hijriah sebagai tahun Islam diambil karena disesuaikan dengan awal permulaan Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Tujuan dari penetapan tahun Hijriah agar peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW tidak dilupakan oleh umat Islam. Nah, jadi kenapa disebut tahun Hijriah? Yaitu disesuaikan dengan awal permulaan Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah ke Madinah. Dan tujuannya adalah agar peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu tidak dilupakan oleh umat Islam. Jadi kita tahu kenapa nih tahun Islam disebutnya tahun Hijriah, karena disesuaikan dengan awal mula Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Islam itu berkembangnya ketika di Madinah. Nah, ini jadi biar kita tuh ingat sama sejarahnya Rasulullah ketika melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian jumlah bulan pada tahun Hijriah yaitu terdiri dari 12 bulan. Nah, diantaranya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah tahun Hijriah, ataupun itulah bulan-bulan di tahun Hijriah. Nah, jika pergantian hari pada tahun Masehi ataupun tahun Miladiah itu terjadi saat tengah malam, tapi pergantian hari pada tahun Hijriah adalah saat tiba waktu maghrib. Jadi beda, kalau Masehi ataupun Miladiah itu biasanya pergantian tahunnya tuh
tengah malam, suka nunggu jam 12 kayak gitu, mau tahun baruan nunggu jam 12 kayak gitu biasanya ya. Kalau pergantian hari pada tahun Hijriah adalah saat tiba waktu maghrib. Biasanya kita sambil maghriban, berdoa, yasinan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang penetapan kalender Hijriah. Baiklah, semoga apa yang Miss sampaikan di judul kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.